demografi bisa mempengaruhi budaya. Begitupun sebaliknya budaya bisa mempengaruhi demografi. Itu yang pertama. Yang kedua, demografi dan culture itu memang bisa dimasukkan, dikategorikan atau dikaji dalam satu kesatuan. Karena ketika kita berbicara kependudukan, secara eksposio, secara otomatis kita juga bicara budaya sebetulnya. Nah, harapan saya demografi culture study ini, center ini adalah sebagai institusi atau wadah yang mengkaji tentang demografi, culture, tetapi prospek dan analisa empirik gitu. Bagaimana ini di potret suatu wilayah di suatu desa di suatu wilayah itu bisa di-upgrade, bisa ditingkatkan agar bisa berdaya guna dan hasil guna ke depan. Pertama, dampak demografi. Kalau kita bicara Kabupaten Bogor berpenduduk hampir 6 juta saat ini. Mungkin kalau di Jawa Barat masuk 2 besar atau 3 besar. Ini menjadi potensi bagi kita Kabupaten Bogor, tetapi juga bisa menjadi masalah ketika tidak diolah dengan baik. Akan menjadi potensi bagi kita demografi ini, akan menjadi masalah demografi ini bagi kita ketika contoh tidak dikelola dengan baik, karakteristiknya tidak dianalisa dengan baik, maka itu akan berpengaruh kepada kesempatan atau peluang mereka dalam mendapatkan pendidikan, termasuk rasionalisasi tingkat pendidikan SMP dan SMA, begitu saya kuliah dan segala macam. Kalau contoh jumlahnya demografi ini tidak diatur dengan baik, maka akan banyak orang, akan ada banyak potensi demografi, potensi kependudukan yang memang tidak bisa menyambut pendidikan. Itu pun kesehatan. Maka dari itu, kalau dalam kajian kependudukan itu sebaiknya harus ada kategorisasi usia 0 tahun sampai ke berapa tahun, terus 15 tahun kalau 0 kalau 15, atau 15 sampai 20, 20 sampai 25, 25 sampai 30 atau seterusnya. Ini akan memudahkan kajian kita terkait spesifikasi nanti pendidikannya gimana, kesehatannya gimana. Jadi memang perlu kita harus ada kajian terkait ini. Tidak bisa kita hanya menyatakan bangga, bersyukur, ada bonus demografi, tetapi potensinya tidak kita kelola dengan baik. Percuma kalau kita tidak kelola dengan baik, maka tidak akan maksimal hasil. Gitu. Yang perlu disampaikan, kita sebagai warga Bogor cukup berbangga, tapi juga harus bersyukur. Berbangga dan bersyukurnya di mana? Bahwa Bogor itu adalah cikal bakal atau pusaran inti dari Pasundan. Pajajaran dulu kita dikenal dengan ada istilah Kerajaan Pakuan Pajajaran. Pusarannya itu di Bogor. Jadi kalau boleh saya wanti-wanti, jangan pernah macam-macam ke warga Kabupaten Bogor gitu, ke warga Bogor, karena kesejarahannya cukup penting. Satu, yang kedua, budaya Sunda di Kabupaten Bogor khususnya dan di Jawa Barat pada umumnya wajib dan harus kita lestarikan dengan berbagai karakteristiknya, dengan berbagai jenisnya. Contoh budaya Sunda, bahasa, tari, pencak silat dan segala macam lah. Ini adalah potensi wilayah bagi kita yang itu harus diangkat sebagai sebuah produk unggulan dari Sunda. Nah, terus selanjutnya terkait budaya ini bagaimana ke depan? Ini menjadi tanggung jawab kita bagaimana kita menjaganya. Satu hal yang perlu jangan sampai dihilangkan, kesundaan kita itu. Kita cukup bangga bahwa kita contoh dari Sunda. Saya cukup bangga saya dilahirkan di Bogor. Saya cukup bangga kita dibesarkan juga di Bogor. Walaupun beberapa tahun, taruh 10 tahun, 11 tahun saya di Jawa Timur, di Pesantren Tebuireng. Tapi ciri khas atau karakteristik kesundaan kita jangan sampai hilang. Bagaimana kesundaan itu kita bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa Sunda itu juga tetap punya etika, Sunda itu tetap punya kualitas, punya ilmu dan segala macam. Itu mungkin yang harus kita pertahankan dan kita tingkatkan. Gitu.